Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkatilah kebaktian pada pagi ini. Nyatakan cinta kasih dan firman sebagai berkat kepada kami. Dan bikin kami beriman dan iman yang teguh untuk mengikuti Tuhan dan untuk menjadi manusia beribadah. Dengar doa kami. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya kira sudah kira-kira setengah tahun kita berkhotbah tentang tema iman. Iman adalah sesuatu yang sangat unik, khususnya pada agama Kristen. Karena di dalam kitab suci mengatakan tanpa iman tidak ada satu orang yang diperkenan oleh Tuhan. No one can be delighted by God without faith. Manusia menjadi orang beriman dan manusia menjadi orang diperkenan oleh Tuhan. Dan iman tidak berarti kita menyatakan jasa, kita menyatakan syarat yang cukup boleh diterima oleh Tuhan. Justru terbalik. Iman membuktikan kita mengaku kita tidak berjasa. Iman menyatakan kita tidak layak. Iman menyatakan kita tidak berharga, tidak berkualifikasi, tidak bersyarat apapun yang cukup. Maka kita datang kepada Tuhan, bersandar kepada Dia, menerima jasa dari Yesus Kristus, menjadi sumber iman kita kepada Tuhan. Dan di dalam iman begitu banyak yang perlu kita mengetahui. Nah, Alkitab mengatakan, I know whom I believe. Aku mengetahui siapa yang aku percayai itu. Artinya kita beriman kepada Tuhan melalui satu intisari. Dan intisari itu ada Yesus Kristus. Tanpa Kristus, tidak ada yang bisa membawa kita kepada Tuhan Allah. Tanpa Kristus, Tuhan tidak menerima kita, tidak berkenan kepada siapa-siapa. Melalui Kristus dan jasa Kristus, maka kita diterima. Kita berkualifikasi. Dan kita boleh datang kepada Tuhan karena jasa iman Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus menjadi pengantara di tengah-tengah Allah dan manusia. Dia membawa kita kembali kepada Allah. Membawa anugerah Allah dari surga kepada kita. Menjadi jembatan, menjadi penengah, menjadi pengantara antara manusia dan Tuhan Allah, antara Tuhan Allah dan manusia. Karena penengahnya, pengantaranya ada Kristus, maka tidak ada satu orang yang bisa membuat hubungan kita sama Tuhan diputuskan. Minggu lalu saya berkhotbah, mengapa beriman tapi banyak orang doanya tidak didengar oleh Tuhan. Saudara-saudara, banyak orang doa tidak didengar oleh Tuhan 4 sebab. Pertama, karena orang itu ada dosa yang menghambat, sehingga di tengah-tengah dia dan Tuhan, dosa menjadi perintang. Dosa menjadi penghambat. In between Christians and God. If sin is taking over and sin is in between, so God is not going to listen to your prayer. Allah tidak mendengar doa kita karena doa kita dihambat oleh dosa. Alkitab berkata, barang siapa mempentingkan dosa, maka doa dia tidak didengar oleh Tuhan. Kalau engkau mementingkan, mengutamakan dosa dan tidak mementingkan Tuhan, tidak taat kepada perintah Dia, maka dosamu merajalela, dosamu menjadi perintang di tengah-tengah engkau dan Tuhan. Dan engkau tidak bisa datang kepada Dia. Karena doa engkau datang dulu. Doa engkau merintangi dulu. Sehingga doamu dihambat. Ini pertama. Why our prayer is not listened by God. Why God didn't answer. Didn't hear our prayer. Because the sin becomes an obstacle between man and God. Pada waktu dosa menjadi penghambat, perintang di tengah-tengah manusia dan Allah, maka anugerah Tuhan tidak bisa datang kepada kita. Dan doa kita tidak bisa sampai kepada Tuhan. Karena dosa merintangi.
Di dalam buku Yesaya pasal 59 ayat 1 dan ayat kedua. Bukan Allah kita lengannya terlalu pendek sehingga tidak bisa melakukan penolongan kepada kita. Bukan Allah kita telinganya terlalu berat sehingga tidak bisa mendengarkan seruan kita. Tetapi karena dosa kita telah menghambat, telah menceraikan kita dari Tuhan. Itu sebab doa kita tidak sampai kepada Dia. Itu sebab anugerah Dia tidak sampai kepada kita. Karena ada penghambat daripada perbuatan dosa itu. Itu sebab kalau kita mau doa kita didengar oleh Tuhan, kita mau rohani kita maju, dan hidup iman kita boleh menjadi berkembang, bertumbuh, dan boleh menjadi bertumbuh dengan baik, menjadi sehat, maka satu-satunya hal yang penting harus kita lakukan, berhenti berbuat dosa. Putus hubungan sama si iblis. Dan kita hidup suci, hidup benar, hidup di dalam kebajikan, hidup di dalam cinta kasih, hidup di dalam bersekutu dengan baik. Maka anugerah Tuhan akan terus diberikan. Limpah-limpah tiba kepada kita. Tanpa berhenti, tanpa macet. Anugerah Tuhan mengalir ke dalam hari kita dengan lancar dan dengan subur. Ini adalah pertama. Kedua, kenapa doa kita tidak didengar oleh Tuhan? Karena kita tidak menjalankan hal yang diberkenan oleh Tuhan. Jikalau kita melakukan kehendak Tuhan, kita mentaati perintah Tuhan, kita hidup berkenan kepada hati Dia, tidak mungkin Dia menghambat, tidak mungkin Dia berhenti memberikan anugerah, dan tidak mungkin Dia memberikan anugerah dengan macet terus. Saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati kita. Always do anything to delight my God, to anything to please His heart, and anything according to His will, everything obey His commandment. Barang siapa yang mencintai Tuhan adalah mereka yang menaruh perintah Tuhan dan menjalankan. Whosoever who keep the commandment and who walk out, who obey all the commandment of God, is the man who truly love God. Barang siapa yang memelihara firman Tuhan dan menjalankan kehendaknya, orang itulah orang yang mencintai Tuhan. Barang siapa yang memperkenan Tuhan, menjalankan kehendak dan memperkenan hidup di dalam Tuhan sendiri, maka Tuhan akan selalu menurunkan telinganya, mendengar doanya. Kita alangkah senangnya, kita alangkah sukanya kalau kita menjadi orang yang doa didengar oleh Tuhan. Kita setiap hari berdoa kepada Tuhan, mengutarakan kebutuhan dan keinginan hati kita di hadapan Tuhan Allah. Tetapi apa yang kita inginkan, apa yang kita mintakan, kalau Tuhan kabulkan, itulah berkat besar. Itulah hari lancar, dan itulah semua kehidupan kita dijaga, disuplai, dan diberkati oleh Tuhan. Ini adalah kedua, kita harus selalu berkenan kepada Tuhan. Hati kita menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita mengikuti kehendak Tuhan. Perintah-perintah Tuhan kita jalankan. Maka Tuhan pasang telinga. Tuhan terus bersiap mendengarkan semua doa kita di hadapan Dia. Ketiga, mengapakah kita doanya tidak didengar? Kenapa Tuhan membuntukan telinganya, tidak menerima permintaan kita? Alkitab di dalam 1 Yohanes pasal 3 berkata kepada kita, karena kita menyumbat telinga kita, tidak mendengar seruan pertolongan dari orang miskin. Nah saudara, kalimat ini berat sekali. If you do not listen to the plea and the prayer of the poor people who need you, and you close your ears, so God will close His ear and never listen to your prayer. Inilah satu peringatan
Satu perintah dari Tuhan. Barang siapa tutup telinga, tidak mempeduli orang miskin, tidak menolong orang yang perlu, dan tidak mengguraukan mereka yang menyatakan keinginan kepada engkau, maka Tuhan berkata, aku juga menutup telingaku, aku juga menyumbat telingaku, dan tidak mendengar permintaan engkau. Jangan kira kita boleh sewenang-wenang, seenak-enak, apa yang kita ingin kita jalankan, tidak peduli orang lain, dan tidak peduli apa yang dilakukan oleh Tuhan. Kita seharusnya menjadi orang yang peka, orang yang sangat sensitif, dan orang yang senantiasa memperhatikan lingkungan kita, memperhatikan sekitar kita, memperhatikan orang-orang yang di pinggir kita yang perlu. Jika mereka dalam kemiskinan, mereka menyatakan hati mereka kepada kita. Mari kita dengar. Kadang-kadang jangan tunggu sampai mereka buka suara. Jangan tunggu sampai mereka buka mulut. Kita sudah lebih peka, siap-siap sendiri melihat, merasa, dan memperduli kebutuhan mereka. Ini orang bahagia. Kalau orang Kristen mempunyai penuh perhatian kepada orang yang perlu. Di dalam keadaan kesulitan mereka, kita melihat sebelum mereka buka mulut, sebelum mereka minta, sebelum mereka menyatakan kebutuhan mereka, engkau sudah sadar, engkau sudah rasa, dan engkau betul-betul membantu mereka. Orang yang melakukan hal ini diperkenan oleh Tuhan. Jangan engkau sengaja membuntukan telingamu. Jangan engkau sengaja menyumbat telingamu, sengaja tidak mau dengar kesulitan orang lain. Engkau akan mendapatkan kecelakaan yang besar. Karena Tuhan juga sengaja menyumbat telinganya dan tidak memberikan pertolongan kepada engkau. Alkitab mengatakan kita sering datang kepada Tuhan. Kita sering maju berlutut di hadapan takhta rahmat Tuhan untuk mendapatkan pertolongan sewaktu-waktu. Anytime when you need, anytime when you are in need, you come and pray before God. Saat itu, the grace of God is already ever ready, disiapkan untuk engkau. Saudara-saudara sekalian, orang yang tidak mengasihi orang lain, jangan kira mereka menerima kasihan dari Tuhan Allah. Orang yang menolak permintaan orang lain, jangan kira mereka akan tidak ditolak permintaan di hadapan Tuhan. Allah itu hidup adanya. Allah itu berbijak adanya. Dan Allah itu maha kuasa adanya. Dia melihat dari surga. Dia mengetahui situasi setiap orang. Orang yang selalu mempunyai belas kasihan, selalu melembutkan hatinya, selalu memberikan simpati kepada orang miskin, orang janda, orang yatim piatu, orang yang memerlukan. Kalau engkau sungguh-sungguh taking care, sungguh-sungguh memperhatikan mereka, Tuhan bukan Tuhan yang tuli, Tuhan akan dengar doamu. Tuhan bukan Tuhan yang buta, Dia akan melihat situasimu. Tuhan bukan Tuhan yang keras hati, Dia lembut hati memberikan kebutuhan kepadamu. Our God is merciful, and His mercy is for those people who are mercy to their own fellow in this earth. Kalau engkau lembut kepada orang lain, Tuhan tidak mungkin membuntukan anugerah, menghentikan pemberian kepada engkau. Karena Tuhan itu hidup, Tuhan itu suci, Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu sejati, dan Tuhan itu adil. Tuhan yang penuh kemurahan. Dia akan memberikan kemurahan kepada orang yang murah terhadap orang lain. Dia akan jujur terhadap orang yang jujur terhadap orang lain. Dia akan lurus kepada orang yang hatinya tulus kepada orang lain. Dia adalah penuh dengan cinta kasih menghadapi orang yang penuh cinta kasih kepada orang lain.
Ini semua ajaran Alkitab yang sederhana sekali, tetapi sangat gampang kita lupakan. Kita lupakan, kita tidak jalankan, kita tidak mengindahkan karena kita anggap remeh. Berbahagialah orang yang tidak menganggap remeh firman Tuhan. Berbahagialah orang yang sungguh-sungguh percaya setiap kalimat dari firman Tuhan. Karena tidak ada satu nada, tidak ada satu titik, tidak ada satu kalimat yang diucapkan oleh Tuhan boleh kita remehkan, boleh kita hina, boleh kita lalaikan. Dan apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan akan dijalankan. Satu titik, satu nada, satu huruf, satu syllable, satu kalimat tidak mungkin dibuang oleh Tuhan. Tuhan berkata, if you are good to others, you will enjoy goodness from God. If you are honest to others, you will enjoy honesty of God. If you are merciful to others, the mercy of God is yours. Kalau engkau baik sama orang lain, kebaikan itu milikmu. Kalau engkau murah kepada orang miskin, Tuhan itu murah terhadapmu. Kalau engkau memelihara orang di dalam kesulitan, kepicikan, maka kesulitan kepicikanmu dipelihara oleh Tuhan. Dan dia mengerti ibadah yang sesungguhnya. What is truly godly man? What is true devotion? Apa yang disebut ibadah yang sejati? Yaitu dengan hati yang murni, selalu menjaga dan memperhatikan kebutuhan daripada janda-janda dan anak-anak yatim piatu. Saudara dengar baik-baik, di dalam masyarakat Tuhan mengizinkan ketidakadilan terjadi. Di dalam negara, di dalam bangsa, Tuhan mengizinkan orang yang miskin sekali. Ada orang yang sangat-sangat keadaan picik, miskin, kurang, atau kurang makan, atau kurang pakaian, atau kurang uang, atau kurang kebutuhan. Tuhan izinkan ini terjadi. Salah satu sebab memang dunia ini adalah hal yang banyak tidak adil, banyak orang tidak jujur. Tuhan sementara toleransi mereka. Tetapi lain sebab adalah Tuhan memakai ketidakadilan, kesulitan-kesulitan yang ada di dunia ini untuk menguji ada tidak orang penuh dengan cinta kasih. Ada orang yang penuh dengan kemurahan. Ada tidak orang yang mempenuhi perhatian untuk memikirkan dan mengisi kebutuhan orang lain. Gereja ini diberkati oleh Tuhan karena di antara kita, di dalam anggota ada beberapa orang yang masih mengingat akan kemurahan yang dibutuhkan oleh orang lain. Pada waktu saya mengatakan, mari kirim 2 miliar untuk membantu orang-orang dapat gempa bumi di Lombok. Kita akan kirimkan banyak uang. Akhirnya ada orang tergerak dan mereka memberi. Mereka mengulurkan tangan. Mereka membuka kantong. Dan kita sudah kerjakan semua ini. Baru selesai. Di Palu ada lagi. Saya minta kita kirim lagi. Kirim lagi. Tidak gampang menjadi pendeta yang terus memberikan tantangan kepada Anda untuk memberi uang kepada orang lain. Bukan famili kita. Bukan anggota kita. Tidak ada hubungan dengan kita. Bahkan ada yang bukan agama kita. Tetapi kemurahan menolong orang lain harus melintasi agama. Harus melintasi famili. Melintasi golongan gereja. Melintasi denominasi. Ini menjadi berkat besar dari Tuhan menyalurkan anugerah melalui satu orang kepada orang lain. Bukan karena dia Kristen baru kita bantu. Bukan karena dia anak baru kita tolong. Bukan karena dia anggota kita baru kita kirim uang. Saudara-saudara, kalau kita bisa menolong orang, tidak peduli anggota tidak. Tidak peduli gereja kita tidak. Tidak peduli agama kita tidak. Asal dia manusia. Secara anugerah umum, mereka sama-sama menerima matahari yang diciptakan Tuhan. Mereka sama-sama
Mendengar hujan diturunkan dari surga. Mereka sama-sama mendapatkan napas oksigen dan segala sesuatu yang diizinkan oleh Tuhan. Maka kita jangan lupa sama-sama hidup di atas muka bumi. Sama-sama berada di dalam dunia ini. Sama-sama diciptakan Tuhan. Mari kita memberikan belas kasihan kepada mereka. Itu sebab pada waktu kesulitan engkau sudah melanda engkau, doamu didengar oleh Tuhan. Saudara-saudara, ini semua prinsip dari Alkitab. Saya baru dapat laporan 30 gereja yang kita bangun sederhana untuk Palu, Donggala sudah semua rampung. Sudah semua selesai. Baru selesai kita dengar lagi ada 10 gereja yang minta GRI bantu bangun bagi mereka. Lalu kita bolehkah mengatakan kita sendiri saudara gereja ini, kita sendiri perlu uang yang banyak, kita tidak mungkin menolong lagi. Saya tetap berdoa kalau Tuhan memberi cukup, kita tambah bangun 10 gereja lagi untuk Palu, Donggala dan tempat-tempat yang mendapatkan bencana alam itu. Setiap bangunan itu perlu ratusan juta. Dan kita tetap mau menolong mereka. Karena ini perintah Tuhan. Ini prinsip Alkitab. Apakah orang menolong orang lain? Semua menjadi miskin tidak makanan? Tidak pernah. Apakah orang memberikan perpuluhan sendiri menjadi miskin dan menjadi payah sekali? Tidak pernah. Orang yang menjalankan kehendak Tuhan. Atau tolong orang lain. Atau memberi persembahan kepada Tuhan. Tuhan selalu ingat dia. Dan Tuhan tidak akan membiarkan dia gagal di dalam kemiskinan. Jikalau kita kadang-kadang mendapatkan kesulitan, kemiskinan. Mungkin karena kita lupa memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Mungkin karena kita lupa menolong orang lain yang perlu, yang lebih kurang daripada kita. Saudara-saudara, mari kita belajar menjadi orang yang hatinya lebar, menjadi orang yang jiwanya besar, menjadi orang yang tangannya lemas, bukan hanya masuk ke dalam kita sulam, keluar kita sakit. Semua tangan kalau ke dalam itu lemes, enak sekali, keluar sakit. Coba engkau bikin tanganmu keluar, itu sakit, ke dalam enak. Maksudnya kalau terima uang senang, memberi uang engkau tidak rela. Kalau engkau dapat untung, senang. Kalau engkau harus kasih, harus rugi, engkau jerat-jerit. Karena apa? Engkau belum belajar mempunyai jiwa yang lebar. Belum belajar mempunyai hati yang lapang untuk menolong orang lain. Jikalau engkau tidak mendengar kesulitan-kesulitan orang miskin. Jikalau engkau tutup telinga, tidak menerima doa permintaan orang yang perlu, maka Alkitab mengatakan, doamu juga tidak didengar oleh Tuhan. Saudara-saudara, karena ini semua adalah dalil rohani yang dicantumkan di dalam Alkitab. Ini adalah prinsip-prinsip hukum rohani yang Tuhan mau kita jalankan semua. Saudara-saudara, semua yang tadi katakan, hambatan tentang doa kita tidak didengar oleh Tuhan. Semua dari dosa, dari pelit, daripada kurang penuh kemurahan hati kepada orang lain. Dari tidak mau menjalankan kehendak Allah. Akhirnya Tuhan hentikan berkatnya. Tuhan hentikan anugerah untuk kita juga. Saudara-saudara, kita mau menjadi orang beriman. Dan iman adalah kunci untuk membuka gudang Tuhan. Iman adalah kunci untuk membuka rahasia dan semua persiapan anugerah Tuhan yang sudah direncanakan, yang sudah disediakan bagi kita. Kalau kunci ini rusak, berkarat atau patah, kita tidak bisa menerima apa yang sudah didepositokan oleh Tuhan di bank rohani yang disiapkan bagi kita. Dan semua kerusakan kunci iman adalah karena dosa yang menghentikan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing dan menjadikan orang Kristen, orang yang menjalankan kehendak Tuhan
dan orang yang hatinya lapang, penuh kemurahan Tuhan untuk orang lain. Sehingga Tuhan memberkati kita dan Tuhan memberikan hadiah, berkat, karunia, rahmat, kemurahan yang cukup untuk mengisi kebutuhan kita masing-masing. Saudara-saudara, kunci rohani, inilah iman. Masih ingat saya bicara tentang 5 hal. Iman adalah arah rohani. Semua. Iman adalah arah rohani. Kedua, iman adalah visi rohani. Semua. Iman adalah visi rohani. I see what God sees. I see what God wants me to see. Aku melihat yang dilihat oleh Tuhan. Aku melihat yang Tuhan ingin memberikan aku supaya melihat. Kalau saya melihat yang dilihat oleh Tuhan, saya akan pentingkan yang dipentingkan oleh Tuhan. Saya juga akan mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Tuhan. What God sees, what God feel important, and what God does. Yang dia lihat, yang dia anggap penting, yang dikerjakan. Aku juga lihat. Aku juga anggap penting. Aku juga lakukan. Bersinkron dengan Tuhan melalui mata yang jeli. Beriman kepada Tuhan melalui visi yang sama. Ini ada iman. Iman adalah arah rohani. Iman adalah visi rohani. Ketiga, iman adalah pegangan rohani. Semua. Iman adalah pegangan rohani. I hold on my God. I hold on His promise. I depend in Him. Saya bersandar kepada Tuhan. Maka keteguhan, kepastian, dan kepegangan rohani adalah disebabkan saya bersandar kepada Tuhan. Tuhan yang tidak bergoncang membuat saya yang sandar kepada Dia yang tidak bergoncang. Saya ikut tidak bergoncang. Kalau saya berada di tanah yang kuat, maka saya akan sebab tanah di bawah saya kuat. Saya juga berdiri tegar, berdiri kuat. Tapi kalau saya berdiri di atas tanah yang sedang longsor, saya ikut akan digalirkan. Saya akan hancur karena tanah saya injak itu sendiri tidak kuat. Saudara-saudara sekalian, Tuhan berkata, Dia memberikan kepada kita fondasi batu karang. I will build my church on this rock as the foundation. Tuhan Yesus berkata, aku akan mendirikan gerejaku di atas batu fondasi, yaitu batu karang ini. Jesus is a rock. Jesus Christ is our foundation. So we stand on Him. We will never fall. Kita tidak mungkin jatuh. Kita tidak mungkin dibawa oleh tanah longsor. Karena batu karang di bawah kita adalah batu yang kuasa, yang kuat, dan itu adalah Yesus Kristus. Yesus berkata, Petrus, aku akan berdirikan gerejaku di atas batu karang ini. Orang itu mengatakan, karena Petrus namanya adalah batu, maka Petrus adalah batu karang gereja. Itu kurang benar. Karena Petrus adalah Petros dalam bahasa Greka. Yesus Kristus adalah Petra. Petra batu karang yang besar. Petros batu yang kecil. Itu sebab pada waktu Petrus, waktu dia sudah tua, dia tulis buku 1 Petrus, 2 Petrus. Di dalam buku Petrus, dia mengatakan Kristus adalah batu karang itu. Dan Petrus berkata, kita semua adalah batu-batu kecil. Saya Petrus, engkau Petrus, dia Petrus. Kita semua batu-batu kecil, tapi batu yang hidup. We are living stones. Kita adalah batu-batu yang hidup. Tapi Kristus adalah batu karang yang tidak berubah. Batu karang yang kokoh. Batu karang yang kekal. Batu karang yang menjadi fondasi. He is the cornerstone and He is the unchangeable rock of ages. Kristus adalah batu karang setiap zaman yang tidak berubah. Dia adalah batu karang
yang kokoh yang menjadi fondasi. Dia ada batu penjuru di dalam membentuk satu rumah. Orang Yahudi kalau bangun rumah, dia ambil satu batu penjuru yang paling penting, yang paling kuat di satu corner atau di satu sudut. Lalu dari batu ini diperpanjang sudut ke sebelah sini dan sudut ke sebelah sana, menjadi satu rumah yang mempunyai dua tembok, sudutnya persis 90 derajat. Dan dari sebelah sini dan dari sebelah sana 90 derajat terkumpul di batu penjuru itu. Kalau ini betul 90 derajat dengan yang sini, maka perpanjangan sampai satu tempat, perpanjangan 10 derajat lagi akan bertemu di dalam titik di depan yang menghadap di sini, menjadi satu persegi yang utuh 90 menjadi kotak yang utuh. Dan disitulah mereka mulai pasang bata-bata selanjutnya di atas, menjadi tembok yang tinggi. Rumah itu jadi. Saudara-saudara, yang pertama yang menentukan sudut semua benar, itu namanya batu penjuru, cornerstone. Corner itu adalah sesuatu pojok, sesuatu penjuru. Cornerstone, batu penjuru yang mengikat semua tembok dengan satu dalil yang cocok dengan derajat 90 yang tepat, sehingga rumah itu menjadi rumah yang rapi dan rumah yang kuat. Saudara-saudara, Kristus adalah batu. Kita adalah batu-batu kecil yang dipasang di atas batu penjuru itu. Sehingga penjuru batu yang di bawah yang paling kuat itu disebut batu fondasi. Saudara-saudara, Kristus adalah fondasi kita. Di atas Kristus ada dua janji. Janji lama yaitu Old Testament, dan janji baru yaitu New Testament. Perjanjian lama memberikan nubuat kepada hari depan. Perjanjian baru menggenapkan apa yang sudah dinubuat sebelumnya. Dengan demikian, perjanjian lama mengandung semua janji tentang akan terjadi di dalam Kristus pada waktu Yesus datang. Perjanjian lama mengandung perjanjian baru. Perjanjian baru mewujudkan janji perjanjian lama. Old Testament contains New Testament, and New Testament accomplishes the promises in Old Testament. Yang dijanjikan di dalam perjanjian lama digenapi di dalam perjanjian baru. Kedua perjanjian ini dari dulu bernubuat dan dari perjanjian baru menggenapi, menjadi utuh, membuat rencana Allah sukses, menjadi kerajaan Tuhan wujud, dan kita semua adalah batu-batu di atas kedua perjanjian ini. Itu sebab Alkitab mengatakan gereja didirikan di atas nabi dan rasul, di mana Kristus sebagai batu penjuru. Saudara-saudara, dengan demikian iman kita kuat karena iman kita bersandar kepada Tuhan. Iman adalah arah rohani. Iman adalah visi rohani. Iman adalah pegangan rohani. Iman adalah sandaran rohani. Dan kita bersandar kepada fondasi yang tidak bergoncang. Iman kita kuat adanya. Dan keempat, iman adalah apa? Selain tiga tadi, iman masih ada satu, yaitu apa? Masih ingat? Iman ada arah rohani, iman ada visi rohani, iman ada sandaran rohani, dan iman masih ada apa? Apa? Itu kelima, saudara-saudara. Iman keempat apa? Pegangan rohani itu ketiga. Apa? Iman adalah keistirahatan, ketenangan
dan perdamaian rohani. Orang yang beriman mempunyai ketenangan di dalam jiwa, mempunyai perhentian di dalam spiritualnya dia. Dia tahu dia tidak usah gelisah, tidak usah khawatir, tidak usah takut, tidak usah cemas, karena dia sedang mengalami peristirahatan di dalam Tuhan. Tuhan yang menciptakan hari Sabat, menjanjikan memberikan Sabat kepada kita. Engkau akan menikmati peristirahatan itu. You will enjoy the rest and the peace given by God in your faith. Dengan iman kita, engkau akan menikmati perhentian dari Tuhan. Sesudah itu baru kelima, iman adalah kunci rohani. Membuat kita boleh membongkar, kita boleh buka rahasia, kita boleh menikmati perjanjian anugerah Tuhan yang sudah disediakan bagi kita. Kunci ini membuka rahasia. Saudara-saudara, puji Tuhan, kita semua mengetahui apa namanya deposito. Kita semua mengetahui apa namanya PIN, apa namanya kartu untuk boleh datang dengan tanda tangan yang sah. Engkau boleh menerima deposito yang pernah dimasukkan. Yang masukkan ke dalam adalah Tuhan. Yang masuk di dalam adalah anugerah. Yang dijanjikan kepada kita adalah berkat-berkat tidak pernah berhenti-henti. Yang terus menerus valid, terus menerus mengisi kebutuhan kita dari janji Tuhan. Dan orang beriman boleh mendapatkan ini. Kenapa doa tidak didengar? Karena dihambat oleh dosa. Kalau dosa sudah dibuang dan dengan iman yang lincah kita datang kepada Tuhan, kita boleh mendapatkan semua ini. Nah, saudara-saudara, 5 hal sudah kita bicarakan. Sekarang saya memakai 15 menit bicarakan hal yang ke-6. Apakah itu iman? Iman bukan saja pengarahan, iman bukan saja penglihatan, iman bukan saja sandaran, iman bukan saja peristirahatan, iman bukan saja kunci untuk membongkar rahasia dan himpunan daripada segala yang sudah Tuhan masukkan ke dalam gudang yang disiapkan bagi kita. Keenam, iman adalah satu tindakan sungguh-sungguh yang mewujudkan apa yang kita percaya. Banyak orang Kristen dengar khotbah yang sangat banyak dan dia kira itu rohaninya. Rohani kita tidak tergantung berapa khotbah yang sudah pernah dengar. Rohani kita bukan bersandar kepada berapa banyak firman yang kita ngerti. Sudah dengar, kita ngerti. Sudah ngerti, kita imani, kita simpan di dalam hati. Khotbah sudah didengar, sudah dimengerti, tidak cukup. Khotbah sudah didengar, sudah dimengerti, harus dipelihara di dalam hatimu baik-baik. What you hear, what you understand, you should keep the word of God in your heart. Pelihara firman Tuhan di dalam hatimu. Ini adalah perintah dari Alkitab. I keep your commandment. I keep your word in my heart, O Lord. Aku menyimpan hatimu, firmanmu. Aku menyimpan dan memelihara perkataan yang kau bicara kepada aku baik-baik di dalam hatiku. Itulah tugasku. Keep the word of God in your heart daily, permanently, freshly, consistently, every day. Pelihara firman Tuhan setiap hari, konsisten dan sungguh-sungguh konstan di dalam hatimu. Ini sangat perlu. Tapi itu masih tidak cukup. Alkitab mengatakan selain dengar, mengerti, mengimani, memelihara, engkau harus mengutarakan kepada orang lain. Speak out the word of God. Witness the message from what you listen to. And engkau memberitahu kepada orang lain. Kalau engkau sudah dengar, engkau beritakan lagi. Engkau mengajar orang lain. Engkau akan menjadi orang yang imannya lebih kuat. Saudara-saudara, yang ikut kebaktian sedang minggu,
sama yang ikut kebaktian minggu dan setiap minggu dia juga mengajar sekolah minggu. Pasti yang pernah mengajar sekolah minggu, hidup rohaninya lebih lincah, lebih kuat. Karena dia suka menyalurkan. Engkau sudah dengar, memberitahu kepada orang lain. Yang kau beritakan akan memberikan pertolongan. Engkau ingat baik-baik. Yang kau tidak bicarakan, engkau sendiri gampang lupa. Yang kau bicarakan lagi ke sendiri, kamu gampang ingat. Ini satu hal di mana pelayanan menjadi hadiah untuk menolong orang yang melayani. Orang yang melayani orang lain sendiri menjadi dapat berkat karena dia dilayani lebih lagi. Waktu engkau dengarkan khotbah, setelah dengar mungkin lupa. Waktu engkau dengar khotbah, engkau beritahu kepada orang lain, maka engkau telinga mulut bekerja sama. Itu akan membuat double. Ingatan itu kuat untuk memberikan ikatan di dalam hatimu. Dengan firman engkau menjadi bersatu. Nah saudara, ini penting sekali. Selain itu, Alkitab mengatakan bukan saja dengar, bukan saja terima, bukan saja mengerti, bukan saja memelihara, bukan saja membicarakan. Satu lagi, menjalankan, to practice, to walk out. Engkau menjalankan yang kau dengar. Ini menjadi utama dan ini menjadi yang paling sempurna. To practice, to walk out, to do everything you already listen and already understand becomes complete. Menjadi sempurna pelaksanaanmu. Saudara-saudara, itu sebab iman adalah menjalankan kehendak Tuhan. Iman adalah melakukan apa yang kau percaya. Ini adalah yang keenam. Percaya harus dinyatakan, diwujudkan melalui pelaksanaannya. Dengan mentaati, menjalankan, melaksanakan, mewujudkan yang kau dengar. Itu menjadi puncak daripada rohanian. Maka yang di spirituality is not only depend on what you listen, what you understand, what you believe, what you keep, or what you say, but what you do. Iman dan kerohanian tergantung bukan dengan yang kau dengar, tapi yang kau lakukan. Engkau lakukan sampai di mana, di situ kerohanianmu sampai di sana. Yang belum melakukan, belum matang. Yang belum melakukan, belum dewasa. Yang belum melakukan, belum miliki. Tapi yang kau lakukan firman, itu menjadi milikmu pribadi sungguh-sungguh. Yaitu pelaksanaan yang konkret, menolong engkau menjadi pemilik firman. Saudara-saudara sekalian, kita kalau beli tanah, kita bukan hanya tanda janji. Kita punya hanya ngomong di mulut. Kita mau memberikan uang cukup sampai sudah penuh, lalu kita boleh masuk tanah itu, kita boleh menikmati tanah itu karena sudah lunas. Lalu saya masuk ke dalam tanah ini. Saya sendiri berdiri di atas tanah ini, bukan saja pegang surat daripada sertifikat tanah hak milik. Saya sendiri datang injak di atas tanah ini. Ini pelaksanaan. Demikian firman Tuhan. Ia bukan saja mendengar, bukan saja mengerti, bukan saja menerima, bukan saja memberitakan. Banyak pendeta yang bisa memberitakan firman Tuhan, tetapi sendiri tidak pernah mempunyai firman itu karena dia tidak menjalankan. Tapi engkau menjalankan sendiri, baru engkau memiliki. Saudara-saudara, murid-murid di sekolah teologi kita mempunyai satu keistimewaan yang berbeda dengan sekolah teologi yang lain. Karena mereka sendiri pergi ke desa, pergi ke tempat pelosok-pelosok, mengabarkan Injil di dalam KKR regional. Dan mereka bukan saja mendengar, bukan saja tahu, percaya, hafal, dan mendapatkan angka-angka di dalam pelajaran. Mereka menjalankan, mereka memberitakan, mereka mengabarkan Injil. Itu sebab mereka memiliki firman karena mereka menjalankan. Demikian kalau kita menjalankan firman Tuhan, kalau kita melaksanakan yang kita dengar, barulah kita
sungguh-sungguh memiliki rohani itu. Saudara-saudara, melaksanakan firman Tuhan, menjalankan kehendak Tuhan, ini penting. Karena inilah fondasi. Engkau bilang, bukankah Tuhan Yesus fondasi? Kenapa pelaksanaan menjadi fondasi? Yesus berkata, jikalau ada orang membangun rumah di atas batu karang itu, maka mereka menjalankan firman itu. Saya sangat tertarik, saya sangat tergerak dengan kalimat ini. If they do, they practice what they listen, and they already build up their faith, just a house built up on the rock. Jikalau mereka menjalankan apa yang didengar dan dituturkan oleh Tuhan, maka mereka membangun rumah di atas batu karang itu. Di sini apa artinya? Batu karang itu adalah fondasi. Iya. Tapi engkau kalau menjalankan, engkau dirikan rumah di atas batu karang. Sehingga fondasinya sekaligus Yesus Kristus. Fondasi sekaligus taat, perintah dan melakukan perintah Kristus. Ini dua fondasi. Christ as a rock, Christ beneath us. Christ is our foundation to support our existence. But that is not enough. You should have the foundation of practicing the word of God. Waktu kita menjalankan kehendak Tuhan, itulah mendirikan fondasi di atas batu karang. Menjalankan menjadi fondasi. Maksudnya pelaksanaan dari firman Tuhan melalui kelakuan kita yang taat, itu penting sekali. Kalau kita tidak taat, tetap tidak ada fondasi. Kalau kita ada firman, tapi kita jalankan, kita belum ada fondasi. Fondasi secara objektif, Kristus adalah fondasi itu. Tapi fondasi secara pengalaman subjektif, engkau harus menjalankan setiap perintah, setiap firman yang sudah dituturkan oleh Tuhan. You practice it, you do it. When you do it yourself, you are building your house on the foundation of Jesus Christ. Tuhan memberkati kita, memberikan kekuatan kepada kita, biar kita mengerti iman, bukan mengerti secara teori. Kita mengerti iman sampai tulang sumsum, mengerti sampai zat sedalamnya, mengerti sampai sekonkret-konkretnya. Iman bukan dengar, iman lakukan. Iman bukan firman, iman pelaksanaan. Iman adalah melihat dan memandang Tuhan. Iman adalah berarah dan hidup kepada Tuhan. Iman adalah bersandar dan berada di atas fondasi yang tidak berubah. Iman adalah peristirahatan, pegangan yang sudah diterima. Iman adalah kunci membuka rahasia, dan iman adalah pelaksanaan konkret, pelaksanaan wujud, menjalankan semua perintah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, jadikan kita orang beriman sungguh-sungguh, menjadi orang yang sungguh-sungguh menikmati penyertaan Dia melalui kelakuannya. Yesus berkata di dalam amanat agung, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala bangsa, jadikan mereka muridku, tuturkan apa yang kuajarkan kepadamu, baptiskan mereka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jikalau engkau melakukan ini, jadikan mereka muridku dan melaksanakan semua yang kuajarkan kepadamu. If you do this, you practice all this, I will be with you until the end of the world. Aku akan menyertai engkau sampai kesudahan alam, sampai akhir zaman. Aku tidak meninggalkan engkau. Di sini kita melihat akhirnya kita wujud, kita akan melaksanakan berserta dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Melalui apa? Melaksanakan. Jadi orang yang menjalankan kehendak Tuhan, orang yang mewujudkan perintah Tuhan di dalam pelaksanaan taat, orang itulah orang beriman selama-lamanya tidak bergoncang. Karena engkau menjalankan
kehendak Tuhan. Iman bukan dengar saja. Iman adalah melakukan. Iman bukan pengertian saja. Iman adalah mewujudkan di dalam hidup sehari-hari yang taat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Minggu depan saya akan berkhotbah atau minggu akan datang lagi tentang apa artinya pelaksanaan menjalankan firman Tuhan yang menjadi iman yang sejati. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Pagi ini Engkau sekali lagi memberi kekuatan kepada kami dan memberikan penjelasan yang begitu penting, yang begitu jelas kepada kami. Kami harus berkunci dan kami juga harus melaksanakan. Karena hanya melaksanakan firman Tuhan menjadikan kami berdiri di atas batu karang sehingga air hujan turun, air bah naik dan air terjun. Semua yang menggoncangkan, kami tidak takut. Kami akan terus teguh di atas batu karang. Dan hari ini kami mengerti, di atas batu karang boleh teguh karena kami mau melaksanakan. Pelaksanaan membuktikan ketaatan. Ketaatan mewujudkan pelaksanaan. Dan pelaksanaan ketaatan menjadikan kami orang yang bertindak untuk memuliakan nama Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan semua dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin.